Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai penyajian data. Nah, sebelum kita mempelajari penyajian data, kita harus tahu dulu data itu adalah merupakan kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan suatu objek. Jadi kalian kalau mau mengolah atau menyajikan data, kalian harus punya datanya terlebih dahulu. Contoh, misal data misalnya nomor ukuran sepatu di kelas 7A atau misalnya data tinggi badan di kelas 7A seperti itu ya. Jadi harus ada datanya sebelum kita sajikan datanya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk memperoleh suatu data. Yang pertama itu dengan wawancara. Misalnya kalian melakukan wawancara dengan seseorang atau narasumber, nah terus kalian nanti dapat infonya, itu berarti menggunakan wawancara. Yang kedua itu dengan angket. Mungkin kalian sudah pernah mengisi misalnya angket yang ada kolom biasanya, terus ada setuju atau tidak setuju. Misalnya hari ini kalian makan misalnya dengan menunya sayur. Kalau sekalian checklist antara setuju atau tidak. Nah, itu juga termasuk pengumpulan data ya dengan angket. Terus yang ketiga, misalnya dengan observasi. Yang observasi ini berarti kalian harus melakukan pengamatan langsung terhadap objek. Contohnya, misalnya kalian melakukan penelitian terhadap kecambah yang kalian tanam. Misalnya pada tisu itu kan ya pernah pasti kalian melakukan percobaan seperti itu. Terus kalian ukur berapa misalnya tingginya setiap harinya. Nah, itu pengumpulan data juga sama. Nah, ini adalah cara-cara memperoleh data. Sekarang kita akan mengolah dan menyajikan data. Jadi kalau tadi cara memperolehnya, sekarang kita olah nih sama disajikan datanya. Ada dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan menggunakan tabel. Yang kedua dengan diagram. Nah, diagram ini dibagi lagi. Ada diagram batang, ada diagram garis, dan diagram lingkaran. Contohnya, misalnya tabel seperti ini. Nah, ini kebetulan tabelnya itu dia ke bawah ya. Nah, ini di sini ada nomor urut, misalnya nilainya diurutkan misalnya di sini dari yang terkecil atau misalnya dari yang terbesar terkecil, pokoknya berurutan. Terus di sini ada frekuensi, berarti jumlahnya. Nah, di sini ada judul, jangan lupa ya. Kalau misalnya kalian membuat tabel apapun dalam data, berikan judul atasnya supaya jelas. Nah, di sini contohnya tabel nilai ulangan matematika kelas 7A. Nah, di sini yang nilai 60, ini nilainya ada 10 orang, nah, gitu ya. Jadi untuk jumlahnya di sini. Atau bisa juga kalian membuat tabelnya seperti ini. Jadi ke samping. Sama aja. Jadi di sini juga ini nggak pakai nomor nggak apa-apa. Yang jelas di sini ada nilai dan frekuensi atau banyak siswanya berapa ya. Jadi ini seperti inilah contoh menyajikan data dengan tabel. Nah, sekarang dengan diagram nih. Nah, yang pertama di sini diagram batang. Kalau diagram batang di sini yang pertama kalian harus buat itu, lihat di sini ya. Ini untuk frekuensinya atau jumlahnya, biasanya di bawahnya untuk keterangan datanya apa. Misalnya di sini contohnya kebetulan ada data jumlah pengunjung objek wisata. Di sini Minggu, Senin, Selasa. Misalnya hari Minggu diketahui berapa? 950. Nah, nanti kalian buat seperti persegi panjang seperti ini. Ini diagram batang. Terus diagram garis seperti ini, contohnya hampir sama seperti diagram batang, tapi tidak menggunakan persegi panjang seperti ini ya. Di sini kalian nanti misalnya di sini data penjualan buku. Di sini kan banyaknya. Di sini keterangannya. Januari misalnya di sini 20 orang. Kalian kasih titik dulu. Titik di sini, nanti kalian buat garis nyambungnya ya. Nanti akan Ibu perlihatkan di contoh. Nah, yang ketiga itu dengan diagram lingkaran. Jadi di sini ada sebuah lingkaran nanti terbagi-bagi. Nah, ini pembagiannya nanti akan Ibu ajarkan juga di contoh ya. Nah, biasanya di sini ada yang menggunakan persentase. Ini kalau persentase berarti 100% ya maksimal dari semua ini. Nah, ada juga di sini yang tidak mencantumkan persentase, tapi di sini mencantumkan jumlah derajatnya saja. Tetapi pada dasarnya untuk membuat diagram lingkaran, kita itu menggunakan
hitungannya itu menggunakan derajatnya ya, yang kita gunakan nanti untuk menggambarnya. Nah, kita yang pertama akan buat diagram batang. Kita akan buat diagram batang dari tabel data berikut. Yang pertama, setelah kalian mempunyai data ini, kalian buat dulu garis seperti ini ya. Nah, di sini Ibu udah memberikan tanda garis-garis. Ini kenapa Ibu berikan tanda garis-garis ini? Supaya nanti memudahkan kalian dalam membuatnya. Nah, karena di sini Ibu lihat frekuensinya itu paling banyak hanya 10, sehingga Ibu di sini membuatnya dari 1 sampai dengan 10 ke atas ya. Semakin banyak itu ininya semakin ke atas, bukan dari sini satunya tapi dari bawah. Kalian masih ingat kan cara membuat titik koordinat itu kan nolnya dari sini. Ini kalian boleh berikan angka agar lebih jelas. Kalau misalnya datanya banyak, misalnya lebih dari 100, kalian pakai skala aja. Misalnya ini 10, 20, 30. Tergantung ya. Tapi harus dibuat rapih. Kalau menggunakan skala, kalau misalnya jaraknya mau 5, misalnya ini 5, 10, 15, nah kayak gitu ya. Di sini buat keterangannya. Ini tadi frekuensinya, boleh kalian tulis frekuensi atau banyak siswa, di sini keterangannya. Nah, di sini yang nilai 60 dulu. Terus yang nilai 70, nilai 80, nilai 90, dan nilai 100. Yang pertama kalian harus buat setelah ini, kan kita akan membuat diagram batang. Berarti tadi ada gambar seperti persegi panjang itu ya. Di sini yang nilai 60 itu jumlah siswanya 10. Berarti kalian tandai nanti yang 60 itu kita buatnya di 10. Kalian gambar. Nah, seperti ini. Berarti menunjukkan nilai 60 itu ada 10 siswa. Yang 70 kita bikin juga. 70 di sini di datanya itu ada 5. Kita buat juga. Nah, sejajarkan dengan angka 5. Yang 80 juga sama. Yang nilai 90 sama serta nilai yang 100. Jadi kan pas ya semuanya. Ini harus sesuai data yang kalian punya ya. Jadi tidak asal membuat ininya. Pembatasnya atau ininya nih. Banyak siswanya tidak asal ya, sesuai data yang kalian punya. Ini diagram batang. Nah, sekarang kita ke diagram garis. Diagram garis juga kita akan sama cara membuat data, cara mengolah atau menyajikan datanya seperti diagram batang. Dibuat garis ini terlebih dahulu. Nah, terus seperti tadi kalian misalnya tambahkan keterangan di sini angka agar lebih jelas. Dibuat serapih mungkin ya, harus menggunakan penggaris. Nah, ini kita keterangannya di sini nilai 60, 70, 80, 90, serta 100. Nah, kita berikan dulu nih titik-titiknya kalau diagram garis. Yang nilai 60 di sini ke 10 frekuensinya banyak siswanya. Berarti yang nilai 60 kita beri tanda dulu. Nah, ini. Terus yang nilai 70 ada 5 orang, kasih tanda juga. Titik ya, boleh ya. Nah, yang 80 ada 10 orang, yang 90 ada 5 orang, dan 100 ada 2 orang. Setelah kalian punya titik-titik ini, kalian buat garis. Nah, ini kan nyambung ya dari 60 ke 70 dulu, jangan dilewat ya. Semuanya kalian setiap titik sambungkan, sehingga kita dapat hasilnya seperti ini. Ini diagram garis ya. Selanjutnya kita ke diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran itu kalian harus ada yang dihitung dulu. Karena kan kalau membuat diagram lingkaran itu, ingat ya, satu lingkaran itu 360 derajat. Kita akan buat dari soal ini ya. Ini untuk memudahkan kalian, Ibu ganti angkanya 6 ya. Nah, yang harus dipersiapkan itu kalian adalah jangka. Jangka itu nanti untuk membuat lingkarannya. Terus busur derajat untuk menghitung besar sudutnya ya. Nah, udah tadi kita persiapkan alat-alatnya. Sekarang kita hitung dulu nih.
kita akan menghitung dulu ya masing-masing pembagian berapa derajat dari setiap data tersebut. Ini. Yang pertama kita hitung dulu. Cara menghitungnya itu, ingat ya, satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Yang pertama, kita cari dulu nih yang nilai 60. Kira-kira besarnya berapa derajat sih nanti? Nah, yang diambil itu bukan data yang ini, tapi jumlah frekuensinya. Di sini yang nilai 60 itu jumlahnya itu ada 10. Nah, kita totalkan dulu jumlah frekuensi ini semuanya berapa. Setelah dijumlahkan, ternyata hasilnya 36 jumlahnya ya. Berarti 10 per 36. Jadi datanya yang 60 berapa orang, terus jumlah keseluruhan di bawahnya per jumlah keseluruhan dikali dengan 360 derajat. Kenapa dikali 360 derajat? Karena tadi ya, ingat satu lingkaran itu 360. Kita hitung, cari yang lebih mudah. Kalian mau dikalikan dulu terus dibagi ke bawah sama aja, atau mau dibagi dulu karena ini kebetulan angkanya pas, terus dikalikan sama aja. Kita bagi ini dengan ini, 360 dibagi 36, 10. 10 kali 10, 100. Sehingga yang nilai 60 itu adalah 100 derajat nantinya pembagiannya. Sekarang kita cari yang nilai 70. Kalau nilai 70 di sini 5 orang per 36 berarti dikali 360. Nah, untuk yang bawah ini tergantung kalian nanti datanya ya, berapa jumlahnya. Jadi tidak selalu 36, tapi tergantung data. Nah, yang ini dan ini pokoknya tergantung data yang kalian punya. Kalau 360 ini tetap, karena patokannya satu lingkaran ya, tidak diubah. Ya, kita bagi, ini tadi kan dapat 10, 10 kali 5, 50 derajat. Oke, sekarang kita cari yang nilai 80. Nilai 80 sama seperti 60, tadi ada 10, berarti 10 per 36 dikali 360. Sehingga hasilnya adalah 100 derajat. Sekarang yang nilai 90. Nilai 90 sama seperti yang 70, ada 5. Hasilnya 50. Dan yang terakhir yang nilai 100. Nilai 100 di sini ada 6 orang. Bagi ini 10, berarti ini 60 derajat. Nah, ini kalau kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita jumlahkan pasti hasilnya adalah 360. Harus pas ya. Kalau tidak 360 berarti tidak satu lingkaran. Nanti tidak jadi diagram lingkaran dong. Nah, ini sudah kita dapatkan masing-masing hasilnya. Nah, misalnya di diagram lingkaran itu biasanya diminta ini persentasenya. Kalau kalian nanti diminta persentase, kalian harus menghitung dengan cara yang sama seperti ini. Tapi di sini contoh ya, kalau ditanyakan persentase. Berapa sih persentase dari nilai 60? Misalnya yang nilai 60. Ininya sama, 10 per 36, tapi yang dikalikannya bukan 360 karena di sini mencari persentase. Tapi persentase ini tidak bisa dibuat untuk membuat lingkaran ya, karena di sini persentase itu kan maksimal 100%. Berarti ini dikali 100%. Kalian hitung 100 bagi 36 berapa, dikali 10, hasilnya nanti cari. Kalau ditanyakan juga yang nilai 70 berapa, sama cari semuanya sampai kalian ketemu. Nah, nanti kalau kalian jumlahkan semuanya ini pasti 100% seperti yang ini. Itu kalau ditanyakan persentase. Nah, sekarang kita untuk membuat diagram lingkaran hanya butuh ini. Ingat ya, datanya ini. Kita buat, di sini Ibu akan memberikan cara manualnya ya. Siapa tahu ada teman kalian yang belum bisa membuat ini sudut, atau misalnya membuat ini satu, gimana pembagiannya. Nah, di sini akan Ibu ajarkan cara membuat
sudutnya nanti pembagiannya berapa derajat. Nah, yang pertama kalian sudah membuat lingkaran ini dengan jangka. Setelah membuat lingkaran, kalian punya busur. Nah, sekarang Ibu akan mulai dari sebelah kanan dulu. Ibu akan putar busurnya, terus nah, Ibu akan sejajarkan di sini. Nah, di sini ya. Ibu akan membuat garis. Nah, patokannya dari sini dulu ya, dari 0. Ibu akan membuat garis dari 0 ini sampai ke sini. Sampai ke tengah-tengah. Kalau di busur kalian itu pasti ada tengahnya itu untuk menandai bahwa itu titik tengahnya. Nah, setelah ini kan ini kita bikin garis kedua. Garis kedua tadi kan yang nilai 60 itu yang nilainya 60 ya. Yang nilai 60 itu 100 derajat. Dari sini kita cari 100 derajat. Nah, di sini berhenti. Lihat ya, dari 0 kalian pakai angka yang atas karena kalian pakai 0 yang atas, terus berhenti di angka 100. Berarti itu 100 derajat. Nah, jadi seperti ini. Ini 100 derajat yang nilainya 60. Terus untuk membuat yang keduanya dilanjutkan, tapi bukan begini ngadep busurnya. Kalian busurnya diputar ke garis yang kalian tadi buat terakhir. Di sini. Ininya tetap titik tengahnya harus sama posisinya di sini ya. Kita pasin dulu. Nah, seperti ini. Terus nanti kalian buat lagi, tarik garis lagi. Tarik garisnya nanti kalian misalnya lanjutannya dari sini ya, misalnya nih. Nanti di buku kalian kan dari sini ambil garis yang 50, berarti ini ke 50 derajat. Berhenti di situ. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk yang 80 juga dilanjutkannya dari garis ini, garis terakhir yang kalian buat. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan kita akan lanjutkan ya setelah tadi kita membuat masing-masing sudutnya berapa derajat. Nah, ini kita dapat seperti ini ya. Nah, kalian tinggal tandai. Jangan lupa nanti di atasnya diberikan judul ya. Pokoknya kalau membuat diagram apapun ada judulnya. Nah, ini tadi yang 60. Berarti ini yang nilai 60 boleh kalian tandai. Ini yang nilai 70. Ini yang nilai 80, nilai 90 dan nilai 100. Kalau kalian diminta untuk berapa derajatnya tulisin aja. Berarti misalnya di sini 100 derajat, 50 derajat, 100 derajat, 50 derajat, ini 60 derajat. Nah, kalau diminta persentase boleh. Misalnya yang ini tadi misalkan 35 derajat, tulis aja di sini. Jadi setiap pembagian ini punya keterangan. Nanti kalau kalian tidak diberi keterangan nanti pusing, ini yang mana sih, untuk yang data yang mana, seperti itu. Nah, itulah cara membuat atau menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram ya. Silakan dipelajari kembali, boleh lihat di buku paketnya dan di buku pendampingnya. Di situ mungkin lebih jelas. Jika ada yang tidak paham boleh ditanyakan kepada Ibu ya via WhatsApp. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Untuk tugasnya nanti Ibu akan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.